Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nung Juliantini dari kelas PAI reguler semester 3 akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah media komunikasi pembelajaran guna menyelesaikan ujian akhir semester. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Hakikat Tawakal. Seperti yang kita ketahui bersama, tawakal ialah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerahkan segala takdir kepada Allah. Namun ada pula pengertian tawakal menurut Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan menyerahkan hati sepenuhnya dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mendapatkan kebaikan dan menolak segala bahaya dalam urusan dunia maupun akhirat. Kenapa kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Jika kita mengandalkan akal pikiran saja, maka semua akan rumit. Namun, jika kita memiliki sifat tawakal kepada Allah, maka hati akan tenang, hidup akan bahagia, pikiran akan tentram, dan terhindar dari segala was-was. Maka dari itu, tawakal ialah melaksanakan ikhtiar terlebih dahulu, baru menyerahkan semuanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ada dua rukun tawakal. Yang pertama, melakukan ikhtiar atau sebab atau usaha, dan yang kedua, berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Allah dan meminta yang terbaik di sisi Allah. Namun ternyata tidak dapat dipungkiri di masyarakat sekitar salah dalam memahami makna tawakal. Yang pertama, mereka tidak melakukan ikhtiar atau sebab usaha, namun mereka lebih mengutamakan takdir. Selaras dengan apa yang dikatakan Muhammad Quraisy Shihab, tawakal ialah bukan menunggu takdir, namun kita berikhtiar mencari ridhonya Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu benar-benar sungguh dalam mencari rizki kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung-burung yang pergi dengan keadaan lapar dan datang dengan keadaan kenyang. Yang kedua, ia melakukan sebab atau usaha atau ikhtiar, namun dia lupa kepada Allah, dalam artian dia tidak tawakal kepada Allah. Dia lebih mengutamakan logika sehingga semua terasa beban dan sulit. Selaras dengan hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin dan urusan itu baik baginya. Sungguh tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali didapati oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Namun jika dia mendapatkan sebuah musibah, dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Bisa kita pahami bersama dari hadis tersebut bahwasanya orang yang terlalu cenderung mengandalkan sebab dan usahanya, maka akan berpotensi kepada kekecewaan, putus asa, amarah, emosional, bahkan dia merasa apa yang dia telah usahakan tidak bisa terwujud dengan apa yang dia harapkan. Namun orang yang memiliki sifat tawakal kepada Allah, maka dia terus semangat, tidak mudah putus asa, dan berhusnuzon kepada apa yang telah Allah rencanakan, bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik baginya. Maka dari itu, sangat penting sekali sifat tawakal ini tertanam dalam diri kita dalam melakukan sebuah usaha. Menurut Muhammad Quraisy Shihab mengatakan, iman, Islam dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa untuk dipisahkan. Iman adalah kepercayaan kepada Allah, Islam adalah menegakkan segala syariat, dan ihsan adalah perbuatan solehah yang mendatangkan keridhaan Allah. Maka dari itu, jika kita
memiliki sifat tawakal, pasti tentunya kita akan beriman kepada Allah dan tawakal pun akan selalu kita pegang. Tawakal membuat hati menjadi tenang, pikiran tentram, hidup bahagia, aman dan sejahtera. Lantas, hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan jika kita memiliki sifat tawakal kepada Allah? Yang pertama, segala rencana, segala apa yang akan kita usahakan, semua tertata dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, membuat hati dan jiwa menjadi tentram, ibadah pun lebih baik dan usaha pun lebih lega. Yang ketiga, menanamkan dalam jiwa sikap optimis bukan pesimis, optimis dan berhusnuzon kepada Allah, optimis dan berhusnuzon kepada diri sendiri. Dan yang terakhir ialah yang keempat, menyadari bahwa keagungan Allah dan menyadari akan kelemahan manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah tadi saya paparkan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, umumnya bagi teman-teman semua yang menyimak. Semoga dengan tayangan tentang tawakal tadi meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan rasa percaya kita, juga optimis kita dalam melakukan sebuah usaha. Yang pertama, semoga kita tidak lupa untuk terus berusaha mewujudkan apa yang kita harapkan, apa yang kita damba-dambakan, dan kita tidak lupa kepada Allah. Jika kita berikhtiar, tidak lupa untuk bertawakal dan mengendalikan semua urusan hanya kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.